Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Metri Safitri. Saya adalah mahasiswa Abadian Cipta Cendikia program studi Bahasa Inggris. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester etika profesi. Terima kasih. Yang pertama adalah etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, atau tata cara berperilaku individu dalam bermasyarakat. Jadi, etika adalah suatu pedoman yang digunakan oleh masyarakat dalam berperilaku. Kemudian, mengapa etika itu penting? Etika dianggap penting karena etika adalah suatu pedoman ataupun tata cara untuk mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, sehingga dapat berjalan dengan sesuai dengan rencana, kemudian sesuai dengan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan seperti itu. Kemudian yang kedua adalah apakah etika diperlukan dalam dunia bisnis? Jawabannya adalah sangat diperlukan. Mengapa? Karena suatu etika adalah pedoman, sehingga dalam dunia bisnis inilah pedoman-pedoman yang digunakan, yaitu etika bisnis, sehingga para pebisnis atau para pengusaha mengetahui apa sih mengenai pedoman-pedomannya ataupun tata cara dalam berbisnis. Yang pertama contohnya adalah jujur. Seorang pembisnis atau pengusaha wajib memiliki etika, yaitu adalah kejujuran, karena kejujuran adalah hal yang paling terpenting yang menentukan kepercayaan banyak orang. Kemudian adalah bersikap dewasa. Nah, hal ini sangat penting dalam dunia bisnis. Mengapa diperlukan? Karena bersikap dewasa itu mencakup banyak hal. Yang pertama adalah pengambilan keputusan, kemudian adalah bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah dalam dunia bisnis itu, kemudian menjalin relasi, bagaimana caranya berkomunikasi dengan banyak orang, dengan investor dan lain sebagainya, seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu etika perhotelan. Etika perhotelan mencakup beberapa aspek atau berbagai aspek, diantaranya yang pertama adalah etika dalam berpakaian. Mengapa etika dalam berpakaian perlu diperhatikan? Karena seorang karyawan hotel itu akan menemui banyak orang, yaitu tamu-tamu hotel. Jadi harus menggunakan pakaian yang sopan, yang rapi, kemudian bersih dan wangi. Selanjutnya adalah etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi seorang karyawan hotel harus yang pertama adalah sopan, santun, dan kemudian jelas dan tidak menyinggung. Dan diutamakan juga dalam berkomunikasi terjadinya dua arah, komunikasi dua arah. Selanjutnya adalah etika sopan santun, kemudian etika berjalan dan lain sebagainya, masih banyak lagi yang lainnya seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah berpenampilan seorang hotelier. Yang pertama adalah pastikan pakaian Anda adalah sopan dan sesuai dengan aturan perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kemudian pakaian rapi. Kemudian usahakan kalian menggunakan pakaian yang sesuai sudah dengan jadwal, kemudian menggunakan pakaian yang bersih, rapi, kemudian menggunakan wangi-wangian, dan usahakan kalian berpenampilan menarik seperti itu. Selanjutnya adalah yang kelima adalah etika kantor. Etika kantor ini dapat kalian aplikasikan atau kalian gunakan sebagai karyawan kantor yang memenuhi semua aturan-aturan kantor. Yang pertama adalah kejujuran. Kalian memiliki suatu kewajiban untuk berperilaku jujur dalam berbagai hal. Tidak kalah pentingnya adalah di kantor seperti itu, karena kejujuran merupakan hal yang sangat penting sehingga perlu sekali diaplikasikan dalam etiket kantor. Selanjutnya adalah yang kedua adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu juga sangat penting diterapkan oleh seorang karyawan dalam kantor tersebut. Saya berikan contohnya, yaitu adalah kedisiplinan dalam masuk kerja atau tiba ke dalam perusahaan seperti itu. Kemudian adalah disiplin dalam mengerjakan tugas ataupun tanggung jawab yang telah diberikan. Kemudian adalah bersifat profesional, dan yang terakhir adalah bertanggung jawab atas semua tugas-tugas yang telah diberikan oleh para atasan ataupun yang telah ditetapkan seperti itu. Etika komunikasi kantor merupakan hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan, yaitu adalah yang pertama adalah menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, karena di dalam kantor adalah lingkungan formal, sehingga kita dapat menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian adalah hargai lawan bicara kita. Selanjutnya adalah
tidak boleh memotong pembicaraan lawan bicara kita. Jadi, berikan kesempatan lawan bicara kita untuk menyampaikan pesan ataupun komunikasinya. Setelah selesai, kita bisa menyambung komunikasi yang sedang berlanjut seperti itu. Dan hal yang tidak kalah penting pula adalah memperhatikan lawan bicara, seperti kita menatap matanya, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan seperti itu, diupayakan bahwa semuanya dapat terjalin dan lawan bicara kita merasa bahwa kita memperhatikannya saat berkomunikasi. Oke. Baik, itulah tadi 5 pertanyaan untuk ujian tengah semester etika profesi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.